Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Apa yang bakal aku bahas kali ini? Ya, kali ini aku akan cerita tentang perjalanan hidup J.K. Rowling hingga kesuksesan yang diraih. Siapa di antara kalian yang tidak mengenal J.K. Rowling? Tidak mungkin tidak kenal sepertinya, karena ini adalah penulis buku yang kisahnya dijadikan film hingga berseri-seri itu. Apa bukunya? Tentu saja Harry Potter. Bagi aku pribadi, ketika kita menyukai sebuah buku, maka kita juga harus mengenal siapakah yang membuat hasil karya itu. Dan sekarang kita akan ngebahas perjalanan hidup J.K. Rowling di segmen Literasipedia. Oke, Joanne Kathleen Rowling, penulis yang menyandang gelar miliarder ini ia dapat karena buku yang sudah ia lahirkan, yaitu novel fiksi Harry Potter. Ia menjadi penulis terkenal dengan jumlah kekayaan mencapai 14 triliun rupiah. Banyak sekali. Novel Harry Potter ini adalah salah satu novel yang mengantarkannya pada puncak kesuksesan. Bukunya dikenal di seluruh dunia dan sudah terjual hingga 450 juta kopi. Banyak banget. Novel tersebut berhasil diangkat ke layar lebar. Apa cuma itu hasil karyanya? Tentu tidak. Karya yang dia lahirkan bukan hanya novel Harry Potter, tapi ada beberapa lagi, di antaranya adalah Cormoran Strike. Dan mungkin beberapa di antara kalian tidak banyak yang tahu kalau buku Cormoran Strike ini adalah hasil karya J.K. Rowling. Karena dalam buku ini ia memakai nama penanya, yaitu Robert Galbraith. Lalu buku lainnya adalah The Casual Vacancy, Petualangan Jack dan Piggy Natal, dan masih banyak karya-karya lainnya yang tidak kalah menarik. Tentu, di balik kesuksesannya kita patut mengulik dan mencari tahu bagaimana perjualan J.K. Rowling hingga berada di posisi saat ini. Dan aku akan mulai menceritakan dari kisah masa kecilnya. Dia lahir di Inggris pada tanggal 31 Juli 1965 dengan nama asli Joanne Rowling. Lalu dari mana dia memperoleh nama Kathleen? Ini adalah nama neneknya yang ia pakai sebagai nama pena. Ayahnya bernama Peter dan ibunya bernama Anne. Mereka bukanlah sepasang suami istri yang harmonis, keduanya gagal membangun rumah tangga dan kemudian bercerai. Ibunya mengalami sakit yang cukup parah dan lumayan lama, sedangkan sang ayah adalah seseorang yang tidak peduli akan keluarga. Sedih sekali. Berawal dari situ, Rowling membenci sang ayah dan meninggalkan sang ayah, dan dia hidup bersama dengan ibu dan seorang adiknya. Pada saat mulai bersekolah, Rowling sempat disebut anak yang bodoh karena dia tidak mahir dalam pelajaran matematika. Namun hobi membacanya mengantarkannya pada sebuah kesuksesan, yaitu menjadi seorang penulis. Sejak kecil dia hobi membaca hingga menyebut dirinya adalah seorang kutu buku. Bakat menulis Rowling sudah terasah dan terbentuk saat dia masih kecil. Terbukti di saat umurnya mencapai 6 tahun, masih 6 tahun, dia sudah berhasil menghasilkan sebuah cerita tentang kelinci yang dia beri judul Rabbit. Dan di umur 11 tahun dia sudah mulai menulis sebuah karya novelnya yang berjudul 7 Berlian Terkutuk. Dan dimulai sejak saat itu imajinasinya terus berkembang dan terus terasah. Lalu Rowling melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Exeter dengan mengambil jurusan bahasa Perancis. Di sini minat membacanya semakin tinggi, dia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku berbahasa Perancis dan genre klasik. Di saat lulus, dia mulai mencoba nulis novel dewasa, tapi jangan salah, keinginannya tidak selalu berjalan lancar dan mulus karena nyatanya novelnya tidak berhasil diterbitkan. Dan kemudian pada tahun 1990, muncullah ide untuk menciptakan karakter Harry Potter saat Rowling berada di kereta dalam perjalanannya ke London dari Manchester. Jadi karakter si Harry Potter ini lahir di saat ada di dalam kereta. Kemudian di tahun 1990 bukan hanya merupakan tahun lahirnya karakter Harry Potter, tapi juga saat-saat terberat yang dialami oleh J.K. Rowling. Di tahun tersebut ibunya meninggal dan tak lama setelah itu dia juga kehilangan pekerjaan. Rowling mengalami masa-masa terberat pada saat ini hingga akhirnya di tahun 1991 dia memutuskan untuk pindah ke Porto, Portugal. Dan disinilah dia bertemu dengan suaminya. Hingga di tahun 1993 dia dikaruniai seorang putri, namun sayang hubungan pernikahannya juga tidak baik. Kemudian Rowling mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian itu, Rowling berjuang untuk menghidupi dirinya dan juga anaknya. Dalam masa berat ini, Rowling mengalami depresi, bahkan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun putrinya adalah penyelamat, karenanya Rowling memutuskan untuk berjuang dan terus berusaha. Dan novel Harry Potter itu tetap dia tulis hingga selesai. Kalian tahu berapa lama waktu yang diperlukan Rowling untuk menyelesaikan novel Harry Potter seri pertamanya?
7 tahun. 7 tahun proses yang diperlukan untuk menyelesaikan novel itu dan kemudian perjuangannya terbayarkan karena bukunya langsung banyak diminati oleh banyak orang dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Di titik ini Rowling mulai bangkit dan terus semangat untuk menulis hingga akhirnya terciptalah 7 seri novel Harry Potter dan juga beberapa novel lainnya yang masih berkaitan dengan dunia sihir. Selain semangat menulis dan semangat hidupnya yang sudah mulai membaik, kehidupan romansanya juga ikut membaik. Saat ini Rowling sudah menikah kembali dengan seorang dokter dan juga dikaruniai 2 orang anak. Mereka hidup bahagia hingga saat ini. Nah, kira-kira nih ya, dari cerita kehidupan Rowling ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kesuksesan, ketenaran yang dia nikmati sampai saat ini itu tidak lepas dari perjuangannya yang melelahkan dan penuh kerja keras. Masa-masa sulit yang dia alami hingga depresi dan hampir bunuh diri mampu dilewati demi seorang anak. Jadi buat kalian ya yang saat ini berada di titik paling rendah, paling sulit di hidup kalian, maka bertahanlah, mungkin sedikit lagi pintu kesuksesan ada di depan mata. Jangan menyerah dan terus lakukan yang terbaik. Tetap semangat. Oke, itu dia biografi singkat J.K. Rowling. Semoga banyak menginspirasi kalian dan jangan lupa baca buku, jangan salah beli buku bajakan, dan sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.